Selanjutnya kita akan melihat relasi antara kelas ekivalensi dan partisi. Sebelumnya, diberikan teorema berikut. Jika misalkan R relasi ekivalen atas himpunan A, maka pernyataan berikut adalah ekivalen, di mana A dan B anggota dari A. Pernyataan ekivalen artinya jika yang pertama dipenuhi, maka semuanya akan, jika yang pertama benar, maka semuanya akan benar, atau jika salah satu benar, maka semuanya akan benar. Yaitu jika A berelasi, pernyataan pertama adalah A berelasi dengan B. Pernyataan kedua, kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B. Dan yang ketiga, kelas ekivalensi A iris kelas ekivalensi B tidak sama dengan 0. Jadi kalau salah satu dari tiga pernyataan ini benar, semuanya pasti benar. Bukti dari teorema ini akan kita lihat di halaman berikutnya. Pertama, kita akan membuktikan, diasumsikan pernyataan pertama benar, A berelasi dengan B, maka akan ditunjukkan bahwa kelas ekivalen dari A sama dengan kelas ekivalensi dari B. Untuk membuktikan sama dengan, kita harus melakukan dua hal. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa kelas ekivalensi dari A lebih subset dari kelas ekivalensi B. Kemudian nanti kita akan menunjukkan bahwa kelas ekivalensi A superset dari kelas ekivalensi B. Nah, kalau keduanya itu benar, maka kita bisa menyimpulkan kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B. Kita akan menunjukkan pertama bahwa kelas ekivalensi A adalah subset dari kelas ekivalensi B. Untuk itu, kita ambil C anggota dari kelas ekivalensi A. Karena dia berada di kelas ekivalensi A, maka A berelasi dengan C. Karena kelas ekivalensi itu menyatakan semua anggota dari A yang berelasi dengan anggota dari himpunan A besar yang berelasi dengan A. Karena A berelasi juga dengan B, dengan sifat simetris diperoleh, berarti B berelasi dengan A. Kemudian, karena B berelasi dengan A dan A berelasi dengan C, berarti menggunakan sifat transitif, maka B berelasi dengan C. Dengan kata lain, C juga anggota dari kelas ekivalensi B. Dari pelajaran himpunan Anda tahu, jika Anda mengambil anggota dari himpunan A, dan setiap anggota dari himpunan A itu Anda bisa tunjukkan merupakan anggota dari himpunan B, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa himpunan A subset dari himpunan B. Jadi di sini adalah kelas ekivalensi A subset dari kelas ekivalensi B. Karena nanti setiap anggota dari A itu pasti setiap anggota dari kelas ekivalensi A itu adalah anggota dari kelas ekivalensi B. Sekarang, dengan cara yang sama kita bisa lakukan dengan mengambil C anggota dari kelas ekivalensi B. Maka B berelasi dengan C. Menggunakan cara yang sama tadi, karena diketahui A berelasi dengan B, dan tadi kita mengambil C, sedemikian sehingga B berelasi dengan C, dengan sifat transitif, kita dapat bahwa A berelasi dengan C. Artinya C anggota dari kelas ekivalensi A. Karena C anggota dari kelas ekivalensi B, mengakibatkan dia juga anggota dari kelas ekivalensi A, maka kita bisa simpulkan bahwa kelas ekivalensi B adalah subset dari kelas ekivalensi A. Menggunakan kedua hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B. Selanjutnya kita akan buktikan jika pernyataan 2 benar, maka pernyataan ketiga akan benar. Pernyataan kedua diketahui kelas ekivalensi A sama dengan kelas ekivalensi B. Karena kedua kelas ini adalah dua himpunan yang sama, maka irisan dari kedua himpunan ini atau kedua kelas ekivalensi ini akan sama dengan salah satu di antara mereka. Kita anggap aja sama dengan kelas ekivalensi A. Karena R bersifat reflektif, maka A merupakan anggota dari kelas ekivalensi A. Sebab reflektif artinya
A berelasi dengan dirinya sendiri. Sehingga kita dapat memastikan bahwa kelas ekivalensi A tidak kosong. Karena kelas ekivalensi A tidak kosong, dari pernyataan kedua ini, sementara tadi kita sudah punya pernyataan pertama bahwa kelas ekivalensi A diiris kelas ekivalensi B sama dengan kelas ekivalensi A. Dari kedua pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa irisan dari kelas ekivalensi A dan kelas ekivalensi B itu tidak sama dengan kosong. Selanjutnya akan ditunjukkan pernyataan ketiga benar mengakibatkan pernyataan pertama benar. Pernyataan ketiga, kelas ekivalensi A iris kelas ekivalensi B tidak sama dengan 0. Artinya ada unsur atau elemen dari himpunan A besar, himpunan di mana relasi ini didefinisikan, yang merupakan anggota dari irisan kelas ekivalensi A dan kelas ekivalensi B. Kita sebut saja anggota itu C. Jadi misalkan ambil C anggota dari kelas ekivalensi A iris kelas ekivalensi B. Artinya C berada pada kelas ekivalensi A dan C juga berada pada kelas ekivalensi B. Dengan kata lain, berarti C berelasi dengan A dan C juga berelasi dengan B. Menggunakan sifat simetris, kita bisa peroleh bahwa dari C berelasi dengan A, kita peroleh A berelasi dengan C. Dan menggunakan sifat transitif, dari sini A berelasi dengan C dan C berelasi dengan B, kita memperoleh bahwa A berelasi dengan B. Sehingga terbukti untuk pernyataan yang ketiga diketahui dan mengakibatkan pernyataan pertama. Karena kita sudah membuktikan dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua, dan pernyataan kedua ke pernyataan ketiga, dan dari pernyataan ketiga kembali ke pernyataan pertama, maka ketiga pernyataan tersebut adalah ekivalen. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi partisi. Partisi dari himpunan S adalah kumpulan himpunan bagian atau subhimpunan. Jadi ada beberapa subhimpunan dari S yang tak kosong, yang saling lepas, dan gabungannya membentuk S. Jadi, partisi itu adalah kumpulan himpunan bagian yang tidak kosong. Jadi, S itu dibagi-bagi menjadi himpunan bagian yang tidak kosong, dan himpunan bagian itu saling lepas. Artinya tidak saling beririsan. Kemudian, jika kumpulan dari himpunan bagian ini digabungkan, akan membentuk S. Secara matematis bisa kita tulis seperti ini. Misalkan AI itu subset dari S untuk I, anggota dari I himpunan indeks. Kita tidak tahu ada berapa indeksnya. Pokoknya kita anggap aja dia ada di I. Gitu. AI itu membentuk partisi dari S jika dan hanya jika AI tidak sama dengan kosong, himpunan kosong untuk setiap I. Jadi dia tadi himpunan bagiannya itu tidak boleh kosong. Yang kedua, AI iris AJ itu sama dengan kosong untuk setiap I tidak sama dengan J. Artinya kalau kita mengambil sembarang dua subhimpunan, maka kedua himpunan ini tidak boleh mempunyai irisan atau irisannya harus himpunan kosong. Dan yang ketiga sifatnya adalah bahwa gabungan dari seluruh AI, jadi kalau semua AI kita gabung, akan membentuk S kembali. Itu yang disebut partisi. Jadi partisi itu adalah partisi dari himpunan S adalah kumpulan himpunan bagian yang tidak kosong dari S, yang saling lepas, yang ketika digabungkan, membentuk S kembali. Sebagai contoh, misalkan diberikan S himpunan ini, 1 sampai 6. Dan misalkan A1 adalah 1, 2, 3, dan A2 adalah 4, 5, dan A3 anggotanya adalah himpunan yang berisi 6. A1, A2, A3 membentuk partisi dari S, karena pertama, A1 tidak kosong, A2 tidak kosong, dan A3 tidak kosong.
Kemudian A1 iris A2 adalah himpunan kosong, A1 iris A3 adalah himpunan kosong, dan A2 iris A3 adalah himpunan kosong. Kemudian A1 digabung A2 digabung A3 akan membentuk S kembali. Untuk selanjutnya, yang kita perhatikan hanya dua sifat, yaitu pertama, irisan dari sembarang dua partisi itu tidak kosong. Irisan dari sembarang partisi itu adalah himpunan kosong, dan gabungan dari seluruh partisi adalah S. Kita selalu mengasumsikan bahwa partisi tidak kosong, jadi kita tidak memeriksa apakah A1, A2, A3 itu kosong. Kita selalu mengasumsikan himpunan partisi itu adalah himpunan yang tidak kosong. Sekarang kita masuk ke tujuan kita adalah mencari hubungan antara kelas ekivalensi dengan partisi. Teorema 2 ini menunjukkan hal itu. Misalkan R relasi ekivalensi atas relasi ekivalen atas himpunan A, maka kelas-kelas ekivalensi, jadi kelas-kelas ekivalensi dari relasi R, itu akan membentuk partisi dari A. Jadi, kalau kita punya relasi R atas himpunan A, kemudian kita mencari kelas-kelas ekivalensi dari R, maka kelas-kelas ekivalensi ini akan membentuk partisi dari A. Itu yang dikatakan oleh teorema ini, yang pertama. Selanjutnya, sebaliknya jika AI, untuk I, anggota dari I merupakan indeks merupakan partisi dari A, maka terdapat relasi ekivalen R yang memiliki AI sebagai kelas-kelas ekivalennya. Jadi artinya, kalau kita punya suatu partisi dari himpunan A, maka kita bisa mencari relasi ekivalen R yang membuat AI itu adalah kelas-kelas ekivalennya. Contoh, daftarkan semua pasangan terurut dalam relasi R yang dihasilkan dari A1, A2, dan A3 yang merupakan partisi dari S. Jadi di sini ada relasi ekivalen atas S yang kemudian membentuk partisi A1, A2, dan A3. Kita diminta untuk mendaftarkan relasi ekivalen yang ada pada S. Untuk itu pertama kita lihat A1. Karena A1, pertama kita lihat A1, karena anggota dari A1 adalah 1, 2, 3, artinya karena relasi ini ada relatif ekivalen, berarti dia harus refleksif, berarti A berelasi, 1 pasti berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, dan 3 berelasi dengan 3. Jadi 1 berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, dan 3 berelasi dengan 3. Yang kedua, karena 1 dan 2, karena 2 berada di A1, berarti 1 berelasi dengan 2, dan 1 berelasi dengan 3, dan 2 berelasi dengan 3. Jadi 1 berelasi dengan 2, 1 berelasi dengan 3, dan 2 berelasi dengan 3. Kemudian, karena relasi ini adalah relasi ekivalen, maka dia juga simetris. Ketika 1 berelasi dengan 2, maka 2 juga berelasi dengan 1. Ketika 1 berelasi dengan 3, maka 3 juga berelasi dengan 1. Dan ketika 2 berelasi dengan 3, maka 3 juga berelasi dengan 2. Dan kita bisa periksa bahwa relasi ini juga transitif. Itu kita peroleh dari A1. Dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh relasi dari A2. Yaitu A2 di sini berisi 4, 5. Berarti 4 berelasi dengan 4 berelasi dengan
5, dan karena simetris berarti 5 juga berrelasi dengan 4, dan karena reflektif 5 berrelasi dengan 5. Dan kemudian dari A3, karena A3 hanya memuat satu elemen yaitu 6, maka dari sana kita peroleh hanya relasi reflektif, yaitu 6 berrelasi dengan 6. Contoh selanjutnya, buatlah partisi dari himpunan bilangan bulat yang didapat dari kongruensi modulo 4. Untuk mau partisi, berarti kita mencari kelas-kelas ekivalen. Ekivalensi yang ada pada himpunan Z atas relasi kongruen modulo 4. Jawabnya terdapat 4 kelas kongruen, yaitu 0,4. 0,4 artinya adalah himpunan semua yang berrelasi dengan 0 pada, ya, artinya kongruen dengan 0 modulo 4. Dan kita tahu anggotanya adalah ini. Kemudian yang kedua adalah himpunan atau kelas yang kongruen 1 mod 4. Kongruen dengan 1 mod 4 kita peroleh ini. Kemudian yang kongruen dengan 2 mod 4 kita peroleh ini. Dan yang ketiga adalah kongruen dengan 3, yang selanjutnya adalah kongruen dengan 3 mod 4 dan kita peroleh ini. Dan ketiga kelas ekivalensi ini membentuk partisi dari himpunan bilangan bulat. Karena keempat kelas kongruensi ini saling lepas, dan kemudian gabungan dari keempat kelas ini akan membentuk Z. Sehingga kelas kongruensi ini merupakan partisi dari himpunan Z. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang sudah dibahas selanjutnya, relasi R3, yaitu relasi dari himpunan untaian biner S yang didefinisikan A R3B jika dan hanya jika A sama dengan B, atau A dan B dimulai dengan 3 karakter yang sama. Di sini kita melihat untuk untaian biner saja. Buatlah partisi dari S yang dibentuk dari relasi R3. Untuk itu kita perlu membuat kelas-kelas ekivalensi. Pertama untuk panjang untaian kurang dari 3, dan nanti untuk panjang untaian lebih besar atau sama dengan 3. Untuk kurang dari 3, panjang untaiannya bisa 0, atau untaian itu adalah untaian kosong. Kita sebut dia lambda. Maka kelas ekivalensinya adalah untaian kosong sendiri. Kemudian untaian yang berpanjang 1. Yang panjangnya 1 itu bisa untaian yang isinya 0 atau terdiri dari 1 saja. Dan ini karena bersifat reflektif, maka anggotanya adalah 0 dan 1 sendiri. Kemudian untaian yang panjangnya 2. Ada 4 kemungkinan, 00, 01, 10, dan 11. Dan mereka juga akan memiliki anggota dirinya sendiri. Ya, jadi 00, 01, 10, dan 11 karena bersifat reflektif. Itu untuk untaian yang panjangnya kurang dari 3. Jadi di sini kita sudah memperoleh 4 tambah 3 ada 7 kelas ekivalensi. Selanjutnya di halaman berikutnya kita melihat untuk untaian yang lebih besar atau sama dengan 3 panjangnya. Untuk untaian yang panjangnya 3 atau lebih, yang perlu kita perhatikan adalah 3 digit pertama, karena tadi relasinya adalah A berrelasi dengan B jika 3 digit pertama dari A sama dengan 3 digit pertama dari B. Jadi untuk 3 digit pertama bisa 3 digit pertamanya adalah 000, maka anggotanya adalah seperti ini. Bisa terus dilanjutkan. Kemudian 3 digit pertama bisa 001, dan nanti
kelas ekivalensinya adalah seperti ini. Kemudian 3 digit pertamanya bisa 010 dan nanti kelas ekivalensinya adalah seperti ini. Untuk 011 kelas ekivalensinya seperti ini. Dan selanjutnya sampai nanti kita peroleh 111 dan kelas ekivalensinya adalah seperti ini. Di sini kita akan memperoleh 8 kelas ekivalensi dan sebelumnya ada 7 kelas ekivalensi untuk untaian yang panjangnya kurang dari 3 sehingga terdapat ada 15 kelas ekivalensi untuk masalah ini. Dan ke-15 kelas ekivalensi ini membentuk partisi dari S, yaitu untaian bit dengan panjang sembarang.